kapan keluarga Ba'alwi atau para Habib datang ke Indonesia? Keluarga Ba'alwi atau para Habib di Indonesia datang pada sekitar tahun 1880 Masehi dari Yaman sampai tahun 1943 sebelum kedatangan Jepang. Ini diambil dari buku Historiografis Etnis Arab di Indonesia. Apa yang dilakukan klan Ba'alwi pada masa itu? Di Indonesia, mereka kebanyakan tidak melakukan asimilasi dengan penduduk lokal. Dari itu, maka mereka dapat dikenali dengan mudah dari marga-marga yang diletakkan di belakang nama mereka, seperti Assegaf, Al-Atos, Al-Idrus, bin Syihab, bin Smith, dan lainnya. Mereka mengaku sebagai keturunan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut mereka, mereka adalah keturunan keluarga Ba'alwi. Ba'alwi sendiri itu adalah rumpun keluarga di Yaman yang dimulai dari datuk mereka yang bernama Alwi bin Ubaidillah. Bagaimana nasab klan Ba'alwi sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam versi Ba'alwi? Nasab Alwi menurut mereka kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai berikut. Alwi wafat pada tahun 400 Hijriah. Bin Ubaidillah yang wafat pada tahun 383 Hijriah. Bin Ahmad yang wafat pada tahun 345 Hijriah. Bin Isa An-Naqib yang wafat pada tahun 300 Hijriah. Bin Muhammad An-Naqib yang wafat pada tahun 250 Hijriah. Bin Ali Al-Uraidi yang wafat pada tahun 210 Hijriah. Bin Ja'far As-Shadiq yang wafat pada tahun 148 Hijriah. Bin Muhammad Al-Baqir yang wafat pada tahun 114 Hijriah. Bin Ali Zainal Abidin yang wafat pada tahun 97 Hijriah. Bin Sayyidina Husain yang wafat pada tahun 64 Hijriah. Bin Siti Fatimah Az-Zahra yang wafat pada tahun 11 Hijriah. Binti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang wafat pada tahun 11 Hijriah. Tahun wafat yang penulis, yaitu yang Yai Haji Imaduddin Utsman sebutkan di atas, adalah diambil dari artikel yang berjudul Ini Silsilah Habib Rizik Syihab, keturunan ke-38 Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayangnya, nasab seperti tersebut tadi di atas itu adalah tidak sah dan batal karena tidak terkonfirmasi dengan sanad yang mutasil atau yang bersambung, yang tersambung dalam kitab-kitab nasab primer yang muktabar dari generasi ke generasi. Kesimpulan seperti itu bisa dijelaskan. Karena apa? Karena kitab-kitab nasab yang ditulis berdekatan dengan masa hidupnya Alwi bin Ubaidillah sampai abad ke-10 Hijriah tidak mencatat namanya. Ibnul Mubarak berkata, Al-isnadu indi minaddin laulal isnad laqal man sya'a ma sya'a. Sanad bagiku termasuk dari agama. Jika tanpa sanad, maka setiap orang bisa berkata apapun. Hadis riwayat Muslim. Alwi bin Ubaidillah tidak disebut sebagai keturunan Rasulullah. Alwi bin Ubaidillah yang disebut sebagai leluhur para Habib ini tidak terbukti sebagai keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa demikian? Karena Ubaidillah sebagai ayah dari Alawi
yang dalam kitab-kitab para habaib dicantolkan sebagai anak Ahmad bin Isa. Ia tertolak sebagai anak Ahmad bin Isa berdasarkan kitab-kitab nasab yang ditulis pada abad kelima. Sedangkan Ahmad bin Isa sendiri telah masyhur tercatat dalam kitab-kitab nasab sebagai keturunan Nabi yang sah. Ketika Ubaidillah tertolak sebagai anak Ahmad bin Isa, maka Alawi dan keturunannya sampai sekarang dan sampai hari kiamat tertolak sebagai keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa harus kitab abad kelima yang menjadi rujukan? Karena Alwi bin Ubaidillah wafat pada tahun 400 Hijriah. Ayahnya yaitu Ubaidillah wafat pada tahun 383 Hijriah. Dan Ahmad bin Isa wafat pada tahun 345 Hijriah. Maka dalam kitab-kitab nasab abad kelima itulah dilihat apakah betul Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah dan mempunyai cucu bernama Alawi. Ternyata setelah diadakan penelusuran, penelitian dan pengkajian, disimpulkan bahwa penisbatan Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa tertolak oleh kitab-kitab nasab yang ditulis berdekatan dengan masa hidupnya Ubaidillah. Sedangkan kitab-kitab nasab yang ditulis pada suatu masa tidak bisa dianggap sahih jika tidak memiliki referensi dari kitab-kitab sebelumnya. Demikian sedikit penjelasan tentang Ubaidillah. Semoga bisa difahami dan dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.